Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti siap mengklarifikasi kepada Ombudsman terkait dengan dugaan maladministrasi pembentukan bursa kripto yang hingga kini belum juga terbentuk. Bapepti menjamin pembentukan bursa kripto tetap akan berjalan untuk mengakomodasi antusiasme investor maupun konsumen aset kripto yang sangat tinggi di Indonesia. Bursa kripto yang ditargetkan terbentuk tahun 2022 lalu, hingga kini belum juga terrealisasi. Ombudsman justru menemukan dugaan maladministrasi yang dilakukan Bapepti dalam proses pembentukan bursa kripto. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti, Tirta Karma Senjaya, menyatakan siap mengklarifikasi dugaan maladministrasi kepada Ombudsman agar tidak berlarut-larut sehingga pembentukan bursa kripto bisa cepat realisasi. Menurut Tirta, mayoritas pengaduan yang masuk ke Bapepti selama ini terkait transaksi di pialang berjangka. Sedangkan pengaduan terkait aset kripto yang resmi terdaftar lebih bersifat teknis dan tidak ada yang terkait kerugian. Ini yang untuk kripto memang cukup banyak memang. Tapi dalam hal ini kena aduannya nggak masuk ke kita karena memang itu kan belum berizin kita ya, seperti itu. Tapi kalau untuk yang berizin tadi kan kita sudah ada pedagang kripto ini kemarin kan ada 25 2022 ya. Kemarin 2023 kan kita nambah 3 jadi ada 28 sekarang. Sampai kemarin pun istilahnya pengaduan itu relatif tidak ada pengaduan yang terkait terutama kerugian. Sementara Ketua Umum Asosiasi Aset Kripto Indonesia ICCA Rob Rafael Kardinal menyatakan ICCA siap memperkuat ekosistem kripto di Indonesia dengan terus melakukan edukasi, literasi, dan advokasi kepada masyarakat. Inisiatif yang dilakukan ICCA antara lain dengan menggelar Indonesia Crypto Consumer Summit 2023 yang melibatkan 20 perusahaan blockchain dan penggiat aset kripto. Kardinal berharap konsumen kripto berdagang pada platform yang telah terdaftar resmi dan menyimpan aset kripto di dalam negeri agar terlindung dari penipuan dan kegagalan pencairan aset kripto. Concern kita di ICCA yang selalu kita suarakan adalah kita pengennya semua aset digital yang kita dagangkan di Indonesia itu disimpannya di Indonesia juga sih. Ya, itu yang paling penting karena kejadian FTX itu adalah aset digital yang mereka beli di platform FTX, mereka leverage lagi ke perusahaannya sendiri Alameda dan mereka narik duit, akhirnya satu jatuh, mereka jatuh semua. Jadi aset kita yang disimpan di exchange FTX kemarin itu dipakai lagi oleh pengguna FTX-nya untuk hal yang lain. Jadi itu yang kita selalu fokusin sekarang sih, yang kita benar-benar ngomongin terus, dan itu juga sebenarnya sudah ada di peraturan Bapepti ya Pak, ya. Custodian. Jadi kita benar-benar pengen kalau bursanya masih dalam proses, kalau bisa custodiannya itu sangat-sangat dipercepat sih. Hingga kini, Indonesia tercatat sebagai pasar aset kripto terbesar di Asia Tenggara dan menempati urutan ke-30 dunia. Tahun 2021 lalu, akumulasi transaksi aset kripto bahkan mencapai 859,4 triliun rupiah. Namun turun lagi ke 306,4 triliun rupiah pada tahun 2022 dengan jumlah investor per Januari 2023 sebanyak 15,2 juta orang. Tim Liputan Media Group Network.